Bab 981. Apakah kamu meminumnya? Murid pewaris pertama Istana Surgawi, Winston Hu. Murid pewaris kedua Istana Surgawi, Rani Si. Murid pewaris ketiga Istana Surgawi, Little Elf. Murid pewaris keempat Istana Surgawi, Bella Niu. Murid pewaris kelima Istana Surgawi, Fernando Zhao. Murid pewaris keenam Istana Surgawi, Fendi Beichen. Murid pewaris ketujuh Istana Surgawi, Yering Nangong. Murid pewaris Istana Surgawi ke-8, Silvano Ouyang. Murid pewaris Istana Surgawi ke-9, Robert. Dengan suara bergema Master Daoxuan di seluruh panggung, bayangan tubuh inkarnasi berjalan menaiki awan langkah satu demi satu. Ada apa dengan Fernando Zhao, Yering Nangong, dan Robert? Melihat 9 orang yang terus berjalan menaiki tangga awan, Harley Ye memandang Cantika Suan Di Hong di sampingnya dengan takjub. Bukankah mereka telah dikalahkan? Kamu sudah buang air kecil selama 2 hari, ada banyak hal yang mungkin tidak kamu ketahui. Samuel Gu mengangkat telinganya. Apa masalahnya? 9 murid pewaris Istana Surgawi akan menilai kekuatan tempur mereka secara komprehensif. Cantika Suan Di Hong berbisik, final dan babak final. Di antaranya, ada satu tantangan lagi, yaitu Fernando Zhao, Yering Nangong, dan Robert adalah kasus khusus. Mereka semua berasal dari Liga Penantang, dan peringkat mereka saat ini sangat layak. Tidak heran, Harley Ye bergumam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke satu sisi. Matanya tertuju pada Qiano Gong, Raja Biao, dan Yuta Sao. Ketiganya memiliki hidung biru dan wajah bengkak, sepertinya dipukuli dengan keras. Sementara mereka bertiga berbicara, Winston Hu dan yang lainnya sudah melangkah ke panggung awan. Melihat sosok ke-9 orang itu, semua penonton menunjukkan senyum puas. Mereka akan menjadi pemimpin era baru. Bagus sekali. Harley Ye melambaikan tangannya dan mengeluarkan 9 tas penyimpanan, yang merupakan hadiah untuk 9 murid pewaris Istana Surgawi. Tentu saja, dengan peringkat yang berbeda, hadiahnya juga berbeda. Ini juga semacam kehormatan, yang memotivasi para murid dari generasi Xuanzi. Terima kasih Master Suci. Ke-9 orang itu juga membungkukkan tangan mereka secara bersamaan. Patut disebutkan bahwa setiap orang yang mengambil tas penyimpanan akan melirik ke arah Robert di ujung baris dengan pemahaman diam-diam. Mengapa kalian semua melihatku? Robert dilirik oleh semua orang dan merasa tidak nyaman. Nama Dewa Pencuri tidak sia-sia, dan karena itu dia mendapat perhatian khusus oleh semua orang. Pada titik ini, pertandingan 3 sekte yang berlangsung selama hampir 9 hari benar-benar berakhir. Segera, aroma anggur meresap ke seluruh Nanchu, menghadap ke langit dan bumi. Sekte 3, 9 aula, dan penguasa 81 gerbang, semuanya sedang mengadakan perjamuan. Suasana Istana Surgawi menjadi sangat meriah. Selama periode itu, seorang gadis kecil yang lucu menyelinap ke rumah Zhao, dan kemudian sekelompok lelaki tua membawanya kembali dengan wajah gelap. Tetapi setelah beberapa saat, salah satu dari mereka tidak memperhatikan, gadis itu menghilang. Ini tentu saja Yering Nangong, tetapi gadis kecil ini memiliki temperamen yang nyata. Dibandingkan dengan Fernando Zhao yang pemalu, dia jauh lebih ceria. Melihat adegan seperti itu, Harley Ye tidak bisa menahan senyum. Benar apa yang dia katakan, orang-orang di Istana Surgawi semuanya cocok, seperti Hans Ling dan Olive, Stephanie dan Harrison Lee, Yering Nangong dan Fernando Zhao, Karaf Lee dan Joy Nanggong, Brady dan Anitang, Sofian Ling dan Serena Xiao. Namun, ada 1 atau 2 pengecualian selama periode ini. Contohnya Long Yi dan Long Wu. Mereka benar-benar tidak tahu malu, terus-menerus mengikuti Meli Murong dan Nalendra Dongfang. Mereka telah dipukuli oleh Sekte Hang Yue lebih dari sekali.
Aku jatuh cinta kepada seorang wanita. Ketika Harley Ye menghela nafas dengan emosi, Yunani Xie, yang memiliki wajah memerah dan leher yang tebal, berkata dengan ingus dan air mata. Melihat sikapnya, dia penuh dengan dekadensi. Ini jarang terjadi. Hei, Brady dan Harley situ menghela nafas. Gadis yang mana? Harley Ye tersenyum dan menatap Yunani Xie. Gadis dari keluarga Muyun. Menikahlah jika kamu menyukainya. Brady dan yang lainnya berteriak, jangan seperti pengecut. Keluarganya tidak setuju, kata Yunani Xie, dan meminum semua anggur di mangkuk dengan kepala terangkat. Wah, orang tua mana yang tidak setuju dengan ini? Suaminya. Sekelompok orang yang minum seperti orang bodoh menggaruk-garuk kepala, selalu merasa ada yang tidak beres. Pergi. Setelah 1 atau 2 detik, omelan kolektif dapat digambarkan sebagai mendominasi. Bajingan. Harley Ye menggosok alisnya, dan pada detik itu, dia benar-benar percaya, mereka benar-benar sudah kehilangan akal pikiran. Guru, kapan kamu akan menikah denganku? Rani Si memegang dagunya di tangannya, berkedip pada Harley Ye dengan mata besar, pipi gadis kecil itu memerah, dan matanya yang indah sedikit kabur. Ketika kamu dewasa, Harley Ye terbatuk-batuk. Aku sudah dewasa dan aku. Kemarilah, gadis kecil, kata Master Wuya, mengeluarkan tas kecil dari lengannya dan memasukkannya ke dalam pelukan Rani Si. Tidak lupa mengatakan, diam-diam dan masukkan ke dalam anggurnya di lain hari, itu akan berhasil. Benarkah? Rani Si mengambilnya dan membukanya pada saat itu. Dia pusing meminumnya, dan menaburkan bubuk putih dari tas di depan gelas anggur Harley Ye. Guru, ini minumannya. Gadis kecil itu mengambil gelas dan menyerahkannya, menatap Harley Ye dengan mata besar. Rani Si yang memberikannya, jadi tentu saja aku ingin meminumnya. Harley Ye segera mengambilnya, membuat semua orang di meja menoleh. Saudaraku, tahukah kamu bahwa bungkus bubuk itu adalah bubuk peledak nafsu? Engah. Detik berikutnya, minuman yang diminum Harley Ye ke dalam mulutnya menyembur keluar dari kepalanya, dan memercik ke seluruh wajah Samuel Gu. Melihat adegan ini, orang-orang di meja membuka mulut mereka satu demi satu. Fancy Chu, Lancy dan yang lainnya semua tertawa terbahak-bahak. Melihat wajah tua Samuel Gu lagi berubah menjadi hitam, siapa yang mengira Harley Ye akan memberinya pertunjukan seperti itu? Harley Ye menggelengkan kepalanya seolah-olah tidak ada yang salah. Beraninya mengerjaiku, ini sungguh keterlaluan. Guru, mengapa kamu memuntahkannya? Mata indah Rani Si berkilat seperti air. Dia tidak tahu apa-apa tentang dunia dan tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ini terlalu pahit, kata Harley Ye penuh arti. Lalu, apakah kamu akan menikah denganku atau tidak? Aku, Master Suci. Sebelum Harley Ye selesai berbicara, dia terganggu oleh kata-kata keluarga lama yang datang di sisi lain. Melihat dari dekat, itu adalah anggota keluarga Ouyang. Senior, kalian. Harley Ye menatap semua orang dengan ragu. Master Suci telah melihat leluhurku, kan? Seorang tetua dari keluarga Ouyang terengah-engah dan menatap Harley Ye. Kenapa? Apakah senior Raja Ouyang tidak kembali ke keluarga Ouyang? Harley Ye tertegun sejenak. Oh, Raja Ouyang. Harley Ye mengucapkan sepatah kata pun, menarik perhatian semua orang, bahkan Kaisar Pisau, Jalvin Zong, dan leluhur Sekte Langit. Mata mereka bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Orang-orang yang hadir bukanlah orang bodoh. Dari kata-kata Harley Ye, mereka dapat mendengar makna yang diwakili, yaitu Raja Ouyang masih hidup. Ini adalah berita yang mengejutkan. Raja Ouyang, prajurit surgawi Laut Chu,
menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir pasukan satu balai klan hantu dan memenangkan pertempuran untuk Kaisar Tianzang. Kesempatan untuk menerobos pertempuran itu masih diceritakan sampai hari ini, dan legenda Raja Ouyang adalah mitos. Jika bukan karena ucapan Harley Ye hari ini, siapa yang mengira bahwa prajurit Dewa Tiada Taraf, Lao Tzu, masih hidup? Aku tahu itu, leluhur masih hidup. Yang mengejutkan semua orang-orang tua dari keluarga Ouyang sangat bersemangat sehingga mereka hampir menangis di tempat. Oh, Raja Ouyang tidak, bukankah dia sudah mati? Leluhur keluarga Su menatap Harley Ye dengan ekspresi kaget. Dia masih hidup. Harley Ye tersenyum. Itu benar-benar mengejutkanku. Lewi dan menghela nafas, merupakan suatu kehormatan besar untuk bertemu Raja Ouyang dalam kehidupan ini. Senior, kamu sudah melihatnya sejak lama. Harley Ye berkata dengan santai. Aku sudah melihatnya. Yang bertarung melawan Demon dan malam itu adalah Raja Ouyang. Harley Ye tersenyum, aku juga baru mengetahui ini. Sekelompok orang tua dari kota Dan Cheng tampak terkejut. Mereka hanya tahu bahwa orang tua yang bertarung melawan iblis dan malam itu sangat kuat. Siapa yang mengira bahwa itu adalah Raja Ouyang, sang dewa prajurit Lao Tzu? Apakah Master Suci tahu kemana perginya leluhurku? Setelah heboh, banyak tetua keluarga Ouyang memandang Harley Ye. Junior ini benar-benar tidak tahu. Harley Ye menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan menggabungkan ingatan Raja Ouyang ke dalam kesadaran ilahi. Orang-orang yang hadir pada dasarnya adalah manusia dan dia tidak perlu repot-repot menjelaskan. Ketika semua orang membaca ingatan kesadaran ilahi Harley Ye, mereka menghela nafas dan menghela nafas lagi. Siapa sangka Raja Ouyang yang dulu pernah bahu-membahu dengan Kaisar Tianzang akan jatuh ke lubang hitam ruang hampa. Namun, dia kebetulan bertemu dengan Harley Ye, yang mungkin menjadi sebab dan akibat Raja Ouyang masih hidup. Namun, ketika mereka melihat Raja Ouyang, Brahmadi dan Raja Iblis bertemu di bawah patung batu Kaisar Tianzang secara bersamaan, ekspresi banyak orang masih sangat aneh. Pada umumnya Raja Ouyang masih hidup, yang merupakan suatu kebahagiaan besar, bukan saja bagi keluarga Ouyang, tetapi juga bagi Istana Surgawi, yaitu seorang raja dengan kekuatan tiada taraf, yang masih hidup. Istana Surgawi yang berjuang sepanjang hari, telah diperkuat 1 poin. Bersambung. Bab 982. Dewa dalam konsepsi seni. Malam semakin gelap, dan para tetua yang mabuk semua melangkah ke formasi teleportasi dengan bantuan generasi muda mereka. Pada malam hari, Harley Ye datang ke istana bawah tanah dengan naga kuno mistik. Ada kasur ais jade, di mana tubuh inkarnasi bintang terletak, seperti patung es, tidak bergerak. Berbaring. Naga kuno mistik, mengeluarkan suara samar dan mulai menggambar pola formasi di kiri dan kanan kasur ais jade. Harley Ye tidak berbicara, dia menuruti perintah. Kasur ais jade sangat besar, jadi dia berbaring di samping tubuh inkarnasi bintang. Selanjutnya, naga kuno mistik mengeluarkan 8 lampu batu, menyalakannya dengan kekuatan kultivasi, dan meletakkannya di sekitar kasur ais jade. Aku akan menggunakan teknik rahasia untuk mengirimkan jiwamu ke dalam konsepsi seni di mana kesadarannya berada, kata naga kuno mistik dengan santai. Teknik rahasia hanya bisa bertahan selama 9 hari, dan jika kamu tidak dapat membawanya kembali dari dunia kesadaran dalam 9 hari, kamu mungkin juga akan tersesat di dalamnya, jadi ingatlah. Aku mengerti. Harley Ye menarik napas dalam-dalam dan perlahan menutup matanya. Nyalakan. Dengan suara naga kuno mistik, 8 lampu batu kuno dinyalakan satu demi satu, dan yang terbakar adalah kekuatan kultivasinya.
Seketika tubuh Harley bergetar, hanya merasakan kekuatan dahsyat yang membawa kesadarannya konsepsi seni. Namun, ketika dia membuka matanya, apa yang muncul di matanya adalah dunia yang berdarah. Melihat pemandangan di depannya, dia mundur selangkah. Dunia macam apa ini? Dengan tulang membentuk gunung, darah mengalir ke sungai, langit berdarah, bumi berdarah, dan bumi penuh dengan pedang, dan tombak yang menancap miring. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiadaan halus, awan gelap bergulir, kilat dan guntur, di atas langit ilusi, ini menakutkan, tampaknya ingin merobek seluruh dunia, ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di ruang angkasa, menelan langit dan bumi. Konsepsi seni macam apa ini? Harley tampak pucat, berpikir bahwa dia telah datang ke neraka. Ledakan. Munculnya kembali guntur yang halus, dan jika diperhatikan baik-baik, dapat melihat bahwa seseorang sedang berkelahi. Teresa Dong Huang. Harley menyipitkan matanya dan mengenali salah satunya. Bukankah itu Master Suci Partai Tian Xuan, Teresa Dong Huang? Dia mengenakan pakaian perang, memegang pedang dewa tiada taraf, dan dikelilingi oleh pijaran ekor ilahi, seperti gadis misteri langit 9 Anira Xuan. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, semua memiliki kekuatan untuk membunuh langit dan menghancurkan alam semesta. Petir surgawi tidak dapat membantunya. Bagaimana dia bisa berada dalam konsepsi seni ini? Harley mengerutkan kening lagi dan melihat orang yang dia lawan. Itu adalah seorang pria dengan baju besi hitam pekat, memegang kapak perang di tangannya, dengan fisik yang agung, dengan kekuatan untuk berdiri ke langit, roh iblis di sekujur tubuhnya, sepasang mata, dingin, sunyi, dan ada bintang-bintang masih di dalamnya, kilat menyambar dan menggelegar. Penglihatan, dia seperti dewa iblis. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertarung di langit ilusi, dan setiap kali mereka berhadapan, langit terkoyak, yin dan yang terbalik, dan alam semesta terbalik. Klik. Tidak tahu sejak kapan, pedang ilahi Teresa Dong Huang patah, dan ditebas oleh dewa iblis sehingga terbang keluar, darah ilahi yang luar biasa mengalir seperti hujan. Teresa Dong Huang dikalahkan, apakah orang itu dewa? Ekspresi Harley pucat dan tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia dalam kekacauan, dan dewa iblis memegang kapak perang berlumuran darah dan berjalan menuju Teresa Dong Huang selangkah demi selangkah. Langkahnya mantap dan lambat, seberat gunung, dan dunia bergetar dengan setiap langkahnya. Dia memerintah atas 9 langit, dan tinju Bahuang seperti gunung raksasa setinggi 8.000 kaki, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Melihat ini, Harley buru-buru melihat ke langit ilusi lainnya. Teresa Dong Huang sudah berdiri, terhuyung-huyung, tidak bisa berdiri tegak, dengan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Setiap cedera teknik, cahaya hitam menempel di sekitar mulutnya, melarutkan esensinya. Dewi Kunlun, rentan. Dewa iblis berbicara, suaranya dingin dan agung, dan setiap kata yang dia ucapkan disertai dengan gemuruh guntur. Enah. Teresa Dong Huang memuntahkan darah lagi, mungkin tidak mampu menahan tekanan dari dewa iblis tiada taraf. Dewa iblis tersenyum dingin, alisnya melebar, dan dia menembakkan cahaya gemuruh yang menghancurkan. Tentu saja, cahaya guntur itu diliputi oleh pusaran yang tiba-tiba muncul sebelum menghantam Teresa Dong Huang. Surgawi, keabadian surgawi. Harley tertegun sejenak, lalu tiba-tiba melihat ke seberang, langit ilusi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia kembali bergejolak, itu adalah suara orang berjalan, tubuh seberat gunung, dan dunia bergemuruh. Dalam kabut darah, sosok buram muncul, seolah-olah dia berasal dari zaman kuno.
Dengan kakinya di galaksi, kepalanya digantung pada bejana ilahi, dia mengenakan baju besi emas dan memegang sebuah tombak besar. Itu. Tubuh Harley gemetar saat ia menatap langit ilusi. Ada dewa perang tinju Bahuang, yang persis seperti dirinya. Mata keabadian 6 jalan. Harley menatap mata dewa perang, bukan mata keabadian 6 jalan, tetapi sepasang mata keabadian 6 jalan. Apakah itu aku? Harley membuka mulutnya dan melihat dewa perang berjalan selangkah demi selangkah. Dia sedikit linglung, zaman keos bejana ilahi, armor Moody Sky, bintang, keabadian 6 jalan. Tubuh suci zaman purba, tubuh asli telah menunggumu untuk waktu yang lama. Kata Dewa Iblis, melihat dewa perang, dan menunjukkan gigi putihnya. Kamu tidak bisa melakukannya, biarkan dia datang. Dewa perang berkata, suaranya serak dan halus, dengan keagungan yang mengguncang langit. Kamu belum selesai tingkat tinggi, siapa yang memberimu modal arogan? Setan itu mendengus dingin, menghancurkan langit ilusi dengan satu langkah, dan menembak jatuh langit dengan kapak, dengan kekuatan menghancurkan dunia membelah langit. Dewa perang tinju Bahuang tetap sama, dan tombak perang melambai. Perlu disebutkan bahwa kekuatan tempurnya jauh lebih tinggi daripada Teresa Donghuang. Satu pukulan mengejutkan Dewa Iblis dan membuatnya mundur. Menghentikan tubuh, seteguk darah menyembur keluar. Dewa Iblis itu meraung, menyapu lautan setan yang mengerikan, menelan dunia, dan ingin menekan Dewa Perang. Dewa Perang tinju Bahuang melangkah maju dan menebas lautan sihir dengan satu tombak. Ekspresi Dewa Iblis berubah drastis, dan alisnya terangkat untuk menembakkan guntur lagi, tetapi itu dihancurkan oleh telapak tangan Dewa Perang tinju Bahuang. Langit hitam iblis. Dewa Iblis mengangkat langit dengan satu tangan, dan seluruh langit berubah menjadi kegelapan dalam sekejap, dan seluruh dunia menjadi gelap bersamanya, seperti lubang hitam ruang hampa, mencoba melahap semua makhluk hidup yang ada di dalam dunia. Dewa Perang tinju Bahuang masih menggunakan tombak dan membagi dunia. Kekuatan supranatural, dan Dewa Iblis diguncang kembali. Bersenandung. Dewa Perang datang, dengan kekuatan tombak yang menghancurkan dunia. Bunuh. Dewa Iblis meraung dan mengayunkan kapak perang ke langit. Ledakan. Ketika perang berlanjut, pemandangannya menghancurkan. Dewa Perang tidak ada bandingannya, dan kekuatan supranatural yang tiada taranya muncul, dan Dewa Iblis yang bertarung dikalahkan sepanjang jalan. Mata Harley menonjol, level pertempuran apa ini? Perang macam apa ini pada akhirnya? Dewa Iblis meraung, tapi dia tetap kalah dari Dewa Perang, tidak peduli seberapa besar kekuatan supranaturalnya, di depan Dewa Perang, semuanya sia-sia. Engah. Dengan darah berceceran di seluruh langit ilusi, kepala Dewa Iblis itu dipenggal oleh tombak Dewa Perang, dan seluruh tubuh Iblis dihancurkan olehnya menjadi abu terbang. Langit dan bumi jatuh ke dalam ketenangan pada saat ini, hanya kabut darah yang melonjak menutupi langit dan bumi. Harley menatap Dewa Perang dalam keadaan menakjubkan, ini hanya konsepsi seni, tapi semuanya begitu nyata. Di atas langit ilusi, Dewa Perang sudah membawa Teresa Donghuang di punggungnya dan pergi selangkah demi selangkah. Melihat ini, Harley buru-buru mengikuti, bahu-membahu dengan Dewa Perang, menatap segala sesuatu tentang dia. Kaisar Agung sudah mati, apakah kita masih punya jalan keluar? Teresa Donghuang terbaring lemah di belakang Dewa Perang, ekspresinya pedih, dan mulutnya terus berdarah dalam kabut darah yang terbang di seluruh langit, cahaya matanya yang indah sangat redup. Domain puluhan ribu surgawi belum hilang. Suara Dewa Perang serak. Konsepsi seni ini domain puluhan ribu surgawi. Harley kaget dan menatap langit ilusi tanpa sadar.
Turunkan aku lelah. Teresa Donghuang bergumam pelan dengan matanya yang kabur. Aku percaya Bintang Ye, dia bisa melakukannya. Dewa Perang masih mengambil langkah berat, dan wajah bersudut terukir jejak perubahan tahun. Kita selalu punya masa depan untuk pasca Expo. Bagaimana jika dia gagal? Teresa Donghuang tersenyum pedih. Kalau begitu masih ada aku. Dewa Perang tersenyum dengan lelah. Bersambung.